Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ahibai fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Libur panjang tidak melupakan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustadz belum dengar sampai hari ini video ini dibuat santri yang dari kelas 8 ke kelas 9 positif COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari mara bahaya. Amin. Insyaallah pada kali ini akan memasuki pelajaran yang dulu kalian di kelas 7 dan kelas 8 namanya pelajaran Sirah Nabawiyah. Sekarang di kelas 9 antum semua akan mempelajari namanya Tarikh Al-Khulafa yang dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai akhir wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ad-darsul awal, kita perlu tahu siapa sih Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun hum. Khulafa Ar-Rasyidun itu yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu hanya 4 orang, tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa di kitab ini dijelaskan ada 4 orang? Karena pada tahun-tahun sebelum kita dan tahun-tahun sekarang dan mungkin tahun-tahun yang akan datang, orang-orang mulai lupa Khulafa Ar-Rasyidin itu jumlahnya ada berapa sih? Bahkan ada segolongan kelompok yang sangat terang-terangan menolak Abu Bakar dimasukkan di dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidun, apalagi nomor 1. Nomor satunya siapa? Mereka mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu nomor 1. Bahkan ada sebuah kelompok yang mengatakan Jibril salah memberikan wahyu, yang seharusnya mereka memberikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, dan itu adalah kelompok-kelompok sesat. Kemudian kenapa sih dinampakkan Al-Khulafa Ar-Rasyidun? Maka di nomor 2, wasumu bil khulafa'i rasyidin, dinamakan Al-Khulafa Ar-Rasyidin li'annahum khalafun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil hidayati wal irsyad. Karena Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu khalafu, menggantikan posisi Rasulullah dalam hidayah, dalam menyampaikan hidayah dan irsyad dan petunjuk, wa tanfidhi ahkamis syariah. Dan Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah orang-orang yang melaksanakan, menjalankan ahkam syariah sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan Al-Khulafa Ar-Rasyidun berempat ini itu sebagai pengganti Nabi Muhammad, pimpinannya, presidennya. Berapa lama 4 orang tadi menjadi khalifah? Total semuanya dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah adalah wa balaghat muddatu khilafatihim 30 aman. Totalnya 30 tahun persis. Iftatahu khilalaha asyam,
Dalam jangka waktu 30 tahun, Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu telah membuka kota Syam. Mereka menaklukkan kota Syam, wal Irak, dan kota Irak. Irak dulu nama kota, karena ibu kotanya adalah Madinah. Wa Filistin, dan Palestina. Wa Misr, dan Mesir. Wa Sudan, dan Sudan. Wa Afrika, dan Afrika. Wa ashharu quwadihim, dan siapa sih yang menjadi panglima paling terkenal, paling terkemuka? Yaitu Khalid ibnul Walid yang pertama. Yang kedua ada Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Dan yang ketiga ada Amru ibnul As. Selanjutnya ada Al-Muthanna ibnu Harithah. Kemudian yang terakhir ada Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Maka panglima-panglima perang ini harus kalian hafalkan. Kita ulangi lagi. Ahibai fillah azani Allah wa iyyakum. Ashharu quwat, panglima paling hebatnya, paling ditakuti musuh-musuh Islam. Yang pertama adalah Khalid ibnul Walid. Yang kedua Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Yang ketiga Amru ibnul As. Selanjutnya Al-Muthanna ibnu Harithah dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ad-Darsu Ats-Tsani, kita memasuki pelajaran kedua dalam kitab Al-Khulasah Nurul Yakin. Pada pelajaran kedua, kita akan mempelajari khalifah yang pertama, yaitu khilafatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhum. Nasabuhu, nasabnya siapa saja? Nasabnya Abu Bakar. Penting sekali kita untuk mempelajari nasab, karena dari mana kita berasal akan diketahui. Nasabnya Abu Bakar itu nama aslinya itu bukan Abu Bakar. Ya, hibbai fillah, namanya adalah Abdullah. Bapaknya namanya Abi Kuhafah dan kakeknya namanya Amir. Nih, namanya Amir. Yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi sadis wa huwa Murrah. Kakek yang keenamnya Abu Bakar itu berkumpul nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihafalkan. Abdullah ibnu Abi Kuhafah ibnu Amir. Sekarang coba kalian ingat-ingat nih nama kalian. Kemudian nama bapak kalian lengkapnya siapa? Nama abah kalian, nama abi kalian. Kemudian nama kakeknya. Kalau ada yang masih ingat nama buyutnya. Coba dicatat dalam buku catatan. Nanti dibawa ketika masuk pesantren. Kapan Abu Bakar itu lahir? Abu Bakar lahir wulida ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanataini wa ashhur. Lahirnya 2 tahun sekian bulan dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lahirnya itu pada tahun gajah, berarti Abu Bakar lahirnya 2 tahun setelah tahun gajah. Tahun gajah itu orang-orang menyebutkan seperti itu, Amul Fil. Ada apa tahun gajah? Masih ingat kan? Raja Abraham ketika itu menyerang Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan dengan pasukan gajah. Maka Allah menurunkan burung ababil dengan membawa batu dari neraka. Yang ketiga, wamtaza radhiyallahu anhu bisuhulatihi wa husni mu'asyaratihi
wa lutfi mujalasatihi walini janibihi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal orangnya mudah bergaul. Kalau bergaul itu orangnya ramah, tidak pernah menyinggung siapapun, ngomongnya pelan, nggak kayak anak-anak sekarang ya, generasi micin, saling bully tuh kata Ustadz Farid, katanya Royko tuh yang barusan lewat Ustadz Farid itu. Nah, seperti itu. Kalian nanti kalau di pesantren, kalian sudah kelas 9, anak-anakku semua, kalian sudah menjadi kakak kelas, berikan contoh yang baik buat adik kalian yang kelas 7 dan kelas 8. Abu Bakar kerjanya di mana ya? Nah, washtaghala bitijarah. Beliau itu menjadi bisnismen, pedagang. Fakasaba thiqata qaumihi, dia mendapatkan kepercayaan dari kaumnya, wa amanatihi, dan amanahnya terkenal sekali. Wa adha dzamalin katsir, dan akhirnya Abu Bakar bisa mengumpulkan harta yang banyak. Wa kana muhabbaban ila Quraisyin, dan Abu Bakar itu jadi orang yang tersayang sekali, jadi orang yang diiman-iman, dieluk-elukan di suku Quraisy. Yuwasi ajizahum wa yuksibu fakirahum, selalu membantu orang yang sudah tidak mampu, sudah sepuh, dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir. Beranjak ke ad-darsu ats-tsalits, Siratu Abi Bakrin ba'dal Islam. Bagaimana sih Abu Bakar itu setelah Islam? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu musahiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah. Ingat, Nabi Muhammad telah bersahabat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi. Sudah temenan. Kayak kalian sekalian temenan, sekarang temenannya sebelum SMA nih, di SMP Nidaul Islam namanya. Dalilnya apa? Dilihat, ini ada namanya Hamis, ada catatan kaki angka 1. Kita lihat angka 1-nya. Nih ya. Waqad nassal Qur'anu ala hadhihi suhbah fi qawlihi ta'ala. Allah telah mengabadikan sebuah ayat tentang Abu Bakar yang bunyinya id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar, la tahzan, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar ingin berhijrah di kota Madinah, kemudian dikejar-kejar Quraisy untuk dibunuh. Walamma bu'itha sallallahu alaihi wasallam kana Abu Bakr awwala man amana bihi minar rijal. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, maka Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Ada Hamis lagi, ini Hamis catatan kaki. Kita baca nih di bawah nomor 2. Qala alaihi salatu wassalam, ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwatun ghairu Abi Bakrin. Tidaklah aku mendakwahkan seseorang kepada Islam kecuali orang yang sangat menerima, tidak ada keraguan sedikit pun kecuali Abu Bakar. Wada'a asdiqahu fa aslama ala yadihi khalqun katsirun, maka Abu Bakar mendakwahkan, mengajak masuk Islam orang-orang itu khalqun kabirun, banyak banget yang masuk Islam dari Abu Bakar.
Di antaranya minhum Utsman ibnu Affan. Yang memasukkan Utsman bin Affan itu atas dakwahnya Abu Bakar. Kemudian ada Az-Zubair ibnu Al-Awwam dan Talhah ibnu Abdillah. 3 orang ini adalah pembesar kaum muslimin dan masuk Islamnya atas dakwah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kana yashtaril abidal mu'minin wa ya'tikuhum ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Abu Bakar itu membeli al-abid. Abid itu hamba sahaya, budak dari kaum mukminin, dibeli. Kemudian habis dibeli tidak dipekerjakan, tapi ya'tiquhum, dibebaskan, agar semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam rafaqahu, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Abu Bakar tanpa takut selalu rafaqahu, menemani. Wa dakhala ma'ahul ghar, dan masuk ke dalam gua bersama Rasulullah. Wasara yudafi'u anhu fil Madinah, dan orang yang selalu memberikan benteng, membentengi, menolong Nabi Muhammad di Madinah. Wa yashabuhu fi ghazawatihi wa kana yahmilur rayata fi ghazwati Tabuk, dan selalu senantiasa di samping Nabi Muhammad di setiap peperangan. Dan beliau adalah orang yang membawa ar-raya, yaitu bendera di Ghazwah At-Tabuk, dalam perang At-Tabuk. Membawa bendera dalam sebuah peperangan, anak-anakku yang dirahmati Allah, adalah sebuah hal yang selalu diingin-inginkan, selalu diimpi-impikan oleh kaum muslimin. Ya Allah, semoga saya yang membawa bendera, semoga. Jadi membawa bendera dalam peperangan itu semuanya pingin, tapi nggak semua bisa membawa bendera. Yang keenam, wa hajja radhiyallahu anhu bil muslimina fis sanati tasi'ah minal hijrah. Akhirnya Abu Bakar berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijrah. Walamma marida sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad itu marida, sakit, amarahu bis shalah bil muslimin, maka Rasul menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti Rasul. Fasalla bihim, maka Abu Bakar menerima menjadi imam. Wahia isyaratun listihqaqihi al-khilafata, maka itu adalah isyarat, tanda bahwasanya yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena banyak sahabat yang di situ, tapi yang disuruh menjadi imam hanya Abu Bakar. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Jangan lupa diisi. Nah, jadi di darsul awal kita akan menemukan as'ilah. As'ilahnya man humul al-khulafa rasyidun. Sudah ada nih jawabannya nih. Nah, kan? Sama di darsu ats-tsani juga sama. Darsu ats-tsani bawahnya ada as'ilah. Ya. Darsu ats-tsalits juga sama. Darsu ats-tsalits bawahnya, sampingnya ada as'ilah. Ya salam, ya. Di halaman 7. Itu nanti dikerjakan anak-anakku tersayang dan tercinta, kemudian dikumpulkan ketika hadir di pesantren ba'da Idul Adha. Sekian pelajaran pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita semua ba'da Idul Adha di pesantren Nidaul Islam yang kita cintai.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.